Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar jelas suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bu. Oke, kita mulai saja ya, walaupun videonya belum selesai. Tadi sudah lebih dari 8 menit. Barusan pertama saya putarkan contoh penerapan dari fungsi pada saat membuat sebuah bentuk grafik di dalam komputer secara digital. Tadi video pertama mungkin tidak semuanya melihat. Itu contoh pembuatan donat secara digital di mana dia membutuhkan matematik yang beberapa materinya dipelajari di materi kalkulus lanjut ini. Tadi ada rotasi, kemudian ada fungsi trigonometri, ada perputaran, ada titik-titiknya, kemudian ada titik yang pekat, titik yang tidak pekat, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari secara real materi-materi yang kita pelajari di kalkulus lanjut itu diaplikasikannya seperti apa di dalam programming atau di dalam pembuatan grafik secara digital. Banyak sekali aplikasi lain yang mungkin belum saya sampaikan atau tidak mungkin semuanya saya sampaikan di dalam mata kuliah ini. Anda bisa cari di YouTube, di browsing, di Google Scholar, dan lain sebagainya. Cari saja penerapan dari materi kalkulus atau kenapa computer science atau kenapa bidang teknik informatika membutuhkan matematika, di mana salah satunya adalah kalkulus lanjut. Kemudian untuk video kedua itu adalah contoh bagaimana kita menurunkan fungsi yang kita pelajari. Di minggu lalu kan sudah belajar fungsi transenden dari logaritma natural, kemudian hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponensial dan fungsi trigonometri, tapi dalam konsep integralnya. Nah, tadi video yang kedua yang belum selesai itu adalah contoh fungsi-fungsi yang dituliskan ke dalam programming atau bahasa pemrogramannya seperti apa. Tadi kan ada if then, kemudian ada while, ada looping, dan lain sebagainya, di mana di dalamnya disisipkan fungsi yang dibutuhkan dalam sebuah programming sesuai dengan apa yang ingin dicarinya. Nah, itu pengantar, hanya sebagai gambaran saja, semoga Anda bisa memahami salah satu contoh dari penerapan materi yang kita pelajari di kalkulus ini. Nah, hari ini akan kita bahas, akan kita pelajari bersama mengenai integral tak tentu dari fungsi eksponensial dan fungsi trigonometri. Di minggu lalu sudah disampaikan di learning, itu adalah konsep dari integral itu apa, kemudian integral dalam bentuk pangkat, cara mengerjakannya seperti apa, dalam bentuk konstanta, dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi transenden di mana ada 3 jenis. Fungsi transenden itu ada fungsi logaritma, kemudian fungsi eksponensial, dan fungsi trigonometri. Fungsi logaritma itu sudah kita pelajari di minggu lalu yang saya sampaikan di learning baik dari PDF maupun videonya. Kali ini kita akan memulai mengenai integral tak tentu dari fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial ini ada hubungannya dengan fungsi inverse atau fungsi balikan. Ini juga sudah Anda pelajari seharusnya di SMA atau SMK-nya atau di dalam ujian nasionalnya dan lain sebagainya. Fungsi eksponensial ini adalah fungsi inverse atau fungsi balikan dari fungsi logaritma natural. Di mana fungsi balikan atau fungsi inverse ini secara definisinya kita bisa nyatakan sebagai suatu fungsi f akan mengambil suatu nilai x dari daerah asalnya. Ingat ada domain ya yang sudah Anda pelajari di kalkulus pertamanya seharusnya. Ini adalah domain atau daerah asal, kemudian dan memadankannya dengan nilai tunggal y dari daerah range-nya. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah grafik atau diagram Venn yang selalu saya contohkan di video sebelumnya, ini ada daerah asal domain, kemudian ini adalah daerah hasil range, di mana daerah asal ini nilainya adalah X, kemudian daerah hasilnya adalah Y. Ini dipadankan dari titik X ke titik Y itu melalui sebuah fungsi F. Nah, fungsi F ini jika kita balikkan
artinya menghubungkan arah panahnya berubah dari Y ke X, itu dihubungkannya melalui fungsi inverse atau fungsi balikan. Nah, selalu saya bahas di pertemuan pertama, fungsi inverse ini contohnya adalah pada saat kita bercermin, pantulan di kaca itu disebut sebagai fungsi balikannya, di mana posisi tangan kanan di dalam kaca itu, di dalam cerminnya, di dalam pantulannya itu berubah menjadi tangan kiri. Atau saat ini seringkali, sekarang kan banyak selfie, kameranya gunakan selfie, kalau mirrornya tidak diaktifkan, posisinya akan tetap sama, yaitu tangan kanan berubah menjadi tangan kiri berubah menjadi tangan kanan. Nah, itu yang dimaksud dengan fungsi inverse atau fungsi balikan. Jadi, di dalam sistem digital, ini hanya contoh saja ya, dalam kamera itu tidak hanya melihat pantulannya, tetapi di dalamnya itu ada fungsi-fungsi programming yang harus diprogram, nanti akan menyocokkan titik-titik mana, di mana tadi tangan kanan menjadi tangan kiri menjadi tangan kanan, dan lain sebagainya. Nah, fungsi ini tadi disebut sebagai fungsi inverse atau fungsi balikan, tadi hubungannya dengan eksponensial. Jadi kalau di sini dari daerah X ke daerah Y-nya itu dihubungkan melalui sebuah fungsi yaitu logaritma natural yang dipelajari di minggu lalu, balikannya itu dihubungkan melalui fungsi eksponensialnya. Eksponensial. Jadi eksponensial itu adalah fungsi inverse dari fungsi logaritma natural, atau ketika yang bercerminnya adalah fungsi eksponensial, maka fungsi logaritma adalah fungsi inverse-nya, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya gambarkan. Jika F adalah fungsi dari A ke B, A-nya ini adalah sebuah himpunan di mana elemennya itu adalah A kecil, kemudian B kecil, kemudian C kecil, kemudian dipadankan terhadap nilainya, 1, 2, 3 yang merupakan anggota himpunan B, itu dihubungkannya atau dipadankannya melalui sebuah fungsi. Kemudian kalau tadi saya contohkan, ini arahnya dibalik dari B ke A, dia berubah menjadi dari 1 dihubungkan terhadap B, dari 3 dihubungkan terhadap A, itu melalui sebuah fungsi inverse. Kemudian ingat, fungsi inverse ini walaupun pangkatnya 1, seperti ini, nilainya bukan sama dengan 1 per fx. Jadi tidak sama dengan, misalnya 3 pangkat minus 1 itu adalah 1 per 3. 2 pangkat minus 1 adalah 1 per 3, dan 1 per 2, dan seterusnya. Jadi tidak berlaku untuk fungsi inverse walaupun pangkatnya adalah minus 1. Fungsi inverse ini bukan sama dengan 1 per fx-nya. Jadi tetap f inverse itu adalah f pangkat minus 1. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ketika kita bercermin ada pantulannya. Pantulannya itu disebut sebagai fungsi balikan. Kalau kita gambarkan cerminnya itu sebagai fungsi Y sama dengan X, posisinya tetap. Di sini adalah cermin. Kemudian kita memiliki fungsi Y sama dengan fx, atau diri kita ketika sedang bercermin, berdiri di depan cermin. Nah, nanti pantulannya berubah menjadi fungsi inverse-nya seperti ini. Tadi saya sebutkan yang tadinya ini adalah tangan kanan, dia berubah menjadi tangan kiri. Kemudian yang tadinya tangan kiri, dia berubah menjadi tangan kanan. Nah, konsepnya seperti itu untuk fungsi inverse, untuk semua fungsi, jenis fungsi ya, tidak hanya fungsi logaritma, tidak hanya fungsi eksponensial, tidak hanya fungsi trigonometri. Di sini fungsinya bisa dalam bentuk apapun, bisa fungsi rasional, kemudian bisa fungsi polinomial, bisa fungsi tadi transenden, dan lain sebagainya. Jadi konsep untuk fungsi inverse itu sama, hanya saja cara mencari fungsi inverse-nya itu yang mungkin berbeda langkah-langkah atau tahapannya. Nah, ini adalah contoh paling simpel ketika kita mencari sebuah fungsi balikan atau fungsi inverse. Di sini kita memiliki sebuah fungsi yaitu X ditambah dengan 4, kemudian domainnya atau daerah asalnya itu himpunan A-nya elemen 1, 2, 3, 4, atau kita sebut sebagai titik X-nya. Kemudian dengan daerah hasil B atau range, ini himpunannya adalah
5, 6, 7, 8 sebagai elemen atau sebagai anggotanya. Nah, untuk mencari pasangan titik pasangannya, satu ini berpasangan terhadap titik mana di titik B-nya dan seterusnya, nilai dari himpunan A atau daerah asal ini disubstitusikan ke dalam fungsinya. Tadi himpunan A dihubungkan terhadap himpunan B itu melalui sebuah fungsi di mana fungsinya adalah X ditambah dengan 4. Jadi kalau kita gambarkan untuk lebih mudahnya selalu saya gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. 3, 4. Kemudian ini adalah B. Di sini 5, 6, 7, 8. Kemudian dihubungkan A ke B-nya itu adalah fungsi X ditambah dengan 4. Jadi satu substitusikan dulu terhadap fungsinya X. 1 ditambah 4 adalah 5, sehingga pasangannya 1 terhadap 5 arahnya. Kemudian substitusikan anggota himpunan A kedua ke sini, 2 ditambah 4 adalah 6, sehingga pasangannya adalah 2 ke 6. Kemudian 3 substitusikan 3 tambah 4 adalah 7, kemudian yang terakhir 4 ditambah dengan 4 adalah 8. Sehingga nanti titiknya kita bisa tuliskan seperti ini. Masih ingat ya cara enumerasi atau merepresentasikan anggota himpunan dari sebuah relasi atau dari sebuah fungsi. Nah, ini 1,5, 2,6, 3,7, 4,8. Nah, tadi kita ingin mencari fungsi inverse-nya. Fungsi inverse ini pangkat minus 1 ya. Katanya kalau fungsi inverse itu kebalikannya dari B terhadap A. Ini dihubungkan oleh fungsi inverse X. Kita harus mencari fungsi inverse X-nya. Fungsi inverse X-nya tidak selalu otomatis karena di sini positif, dia berubah menjadi negatif, nanti ada beberapa tahap yang harus dilaluinya. Nah, di sini cara mencarinya, misalnya Y sama dengan X ditambah 4, kita harus mencari fungsi dalam bentuk X-nya. Artinya, yang ini harus pindah ruas, yaitu Y dikurangi 4 sama dengan X. Nah, ini artinya adalah fungsi F inverse X-nya, yaitu X dikurangi 4. Paham ya? Yang ini dirubah menjadi X, kemudian yang ini berubah menjadi F fungsi inverse. Nah, sehingga yang harus disubstitusikannya, ini adalah X dikurangi 4, yang disubstitusikannya adalah anggota himpunan B-nya terhadap fungsi inverse-nya. 5 dikurangi 4 adalah 1, sehingga berbalik arah. Kemudian 6 dikurangi 4 adalah 2, arahnya berbalik. Kemudian 7 dikurangi 4 adalah 3. Kemudian 8 dikurangi 4 adalah 4. Nah, sehingga nanti pasangannya 5,1, 6,2, 7,3, dan 8,4. Nah, tadi saya sebutkan bahwa posisinya akan berubah di dalam pantulannya, yang tadinya kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Di sini juga sama. Lihat posisi di sini yang tadinya satu di sebelah kiri, ini berubah menjadi sebelah kanan, kemudian 5 menjadi di depan. Ini juga sama. Nah, ini adalah contoh cara mencari fungsi inverse dan menunjukkan bahwa titiknya itu berubah posisinya yang tadi di dalam pantulannya. Yang tadinya kanan menjadi kiri, yang tadinya kiri menjadi kanan. Nah, secara umum ini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita memiliki fungsi domain, daerah domain, maksud saya daerah asal dari fungsi F, di mana elemennya kita sebutkan sebagai atau kita notasikan sebagai X, kemudian kita memiliki himpunan hasil yaitu nilai dari Fx-nya, di mana titik X terhadap Fx-nya ini dihubungkan oleh fungsi X ditambah dengan 4. Nah, fungsi inverse itu kebalikannya dari range terhadap daerah asal, sehingga nanti range dari fungsi F itu akan berubah menjadi domain dari fungsi inverse, dan domain dari fungsi F akan berubah menjadi daerah hasil atau range dari fungsi inverse-nya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke. Saya, Bu. Tidak, Bu. Noval? Tidak, Bu. Jadi ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya kalau tidak ada. Nah, tadi disebutkan bahwa sebuah fungsi akan memiliki sebuah fungsi balikan, tapi pada kenyataannya tidak semua fungsi itu akan memiliki fungsi balikan, kecuali kalau daerah asalnya dibatasi. Contohnya adalah yang ketika kita tidak membatasi daerah asalnya, itu dia tidak akan memiliki fungsi balikan. Contohnya adalah fungsi fx di mana x-nya adalah x kuadrat. X-nya ini anggota bilangan real. Anggota bilangan real, ini kan minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga fungsi X-nya. Sehingga nanti daerah range-nya, kalau daerah range-nya itu akan selalu bernilai positif. Ingat, berapapun nilai yang dipangkatkannya genap atau pangkatnya kuadrat, ini hasilnya akan selalu positif. Jadi kita memiliki titik misalnya X-nya minus 1, dikuadratkan nilainya 1, kemudian X-nya 1 dikuadratkan juga nilainya 1. Sehingga nanti grafiknya itu akan membentuk sebuah kurva seperti ini. Ini minus 1, kemudian ini adalah 1, dia sama-sama memiliki satu titik ini. Nah, kalau daerahnya tidak dibatasi, misalnya dibatasi dari 0 sampai dengan tak hingga, itu baru kita akan memiliki sebuah fungsi balikan, atau dari minus tak hingga sampai dengan 0, baru kita akan memiliki fungsi balikan. Nah, kalau kurvanya seperti ini, di mana daerah hasilnya tidak dibatasi, nanti dia tidak akan memiliki fungsi balikan. Karena tidak tertangkap oleh garis Y sama dengan X, di sini, sebagai cerminnya. Yang ini nanti tidak akan terlihat, karena dia posisinya berbeda. Kalau dihubungkan dengan kuadran, kuadrannya, letak kuadrannya itu berbeda dengan letak cerminnya. Sehingga dia harus dibatasi daerah asalnya. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah sebuah fungsi itu memiliki fungsi balikan atau tidak, kita harus memanfaatkan turunan. Seharusnya sudah dipelajari di kalkulus. Jadi saya kira Anda pasti sudah paham cara mencari turunan dari sebuah fungsi. Di sini, f akan memiliki fungsi inverse atau fungsi balikan itu ketika f ini adalah monoton murni. Monoton murni itu maksudnya adalah kurvanya itu monoton naik atau monoton turun. Baru dia akan memiliki fungsi balikan. Nah, ini adalah formulasinya. Jadi f inverse dari fx nilainya akan sama dengan y, di mana f dari f inverse-nya nilainya akan sama dengan x. Nah, perhatikan contoh di sini. Kita memiliki sebuah fungsi fx, di mana x-nya pangkat 5 ditambah dengan 2x ditambah dengan 1, katanya perlihatkan apakah fungsi ini memiliki fungsi balikan atau tidak. Artinya, kita harus mencari turunannya untuk membuktikan bahwa fungsi ini monoton murni, monoton naik, atau monoton turun. Nah, cara mencari turunannya saya yakin Anda bisa ya. Turunan dari x pangkat 5, ini adalah 5x pangkat 4. Kemudian turunan dari 2x, positif 2x adalah positif 2. Kemudian turunan dari 1 atau konstanta itu nilainya sama dengan 0. Kemudian di sini saya katakan bahwa turunannya ini nilainya akan selalu positif untuk semua x. Sehingga f ini akan membentuk sebuah monoton naik pada seluruh garis real, artinya f akan memiliki fungsi balikan. Kenapa saya katakan bahwa semua nilai turunannya itu pada semua titik x ini memiliki nilainya lebih dari 0? Perhatikan kembali tadi turunannya. F aksen x ini adalah 5x pangkat 4 ditambah dengan 2. Perhatikan ini. X ini adalah himpunan bilangan real, yaitu minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Nah, artinya akan ada nilai negatif yang dipangkatkan 4. Pangkatnya adalah pangkat genap. Tadi saya sebutkan, berapapun nilai X, kalau pangkatnya pangkat genap, 2, 4, 8, nilainya akan selalu
positif. Termasuk di sini misalnya 0. 0 dikuadratkan, dikalikan 5 nilainya 0, kemudian di sini ditambahkan dengan sebuah konstanta, yaitu nilainya adalah 2. Artinya, nilai ini tidak akan memperoleh nilai 0 karena ada sebuah konstanta 2 di belakangnya. Sehingga, betul saya sebutkan bahwa nilainya akan selalu bernilai positif atau kurvanya akan naik mengikuti seluruh garis real. Garis real ini adalah minus tangga sampai dengan positif tangga, sehingga baru dapat disimpulkan bahwa fungsi X pangkat 5 ditambah 2X ditambah dengan 1 ini memiliki fungsi inverse. Jadi untuk melihat atau membuktikan bahwa sebuah fungsi ini memiliki fungsi balikan atau tidak, cari turunannya, yaitu turunan pertama, kemudian lihat apakah turunan pertamanya itu monoton naik atau monoton turun. Di mana nilainya harus selalu lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Nah, cara menentukan fungsi inverse ini hanya untuk mengingatkan kembali. Ini sebelum kita masuk ke fungsi eksponensial ya, jadi mengingatkan terlebih dahulu cara mencari fungsi inverse itu seperti apa. Cara mencari fungsi inverse itu ada 3 langkah. Yang pertama, selesaikan dulu persamaan itu dalam bentuk X. Sebentar. Zoom-nya terlalu besar? Tidak, Bu. Sebentar. Ini terlalu besar ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Sini saja ya. Saya jelaskan di sini saja supaya tidak terlalu besar. Nah, langkah pertamanya fungsi fx ini diselesaikan dalam bentuk y. Jadi x dalam bentuk y. Tadi kan persamanya selalu dalam bentuk y sama dengan x kuadrat. Langkah pertama kita selesaikan menjadi bentuk x sama dengan di sini adalah peubah y-nya. Kemudian langkah keduanya f inverse y untuk menamai ungkapan dalam yang dihasilkan dalam y. Jadi ini nanti dirubah menjadi f inverse y. Kemudian setelah semua diperoleh, semua suku y dirubah menjadi suku x. Nah, yang pertama perlihatkan bahwa fungsi dari fy sama dengan fx, yaitu x dibagi 1 minus x, memiliki fungsi balikan, dan jika ada, carilah fungsi f inverse-nya. Ingat tadi untuk membuktikan bahwa sebuah fungsi ini memiliki fungsi balikan atau tidak, kita harus mencari atau membuktikan fungsinya monoton murni, yaitu menggunakan turunan pertama. Masih ingat turunan ya? Kita memiliki fungsi f, di mana fungsi f-nya ini dalam bentuk u per v. F aksen yang Anda pelajari, UV aksen dikurangi U aksen V dibagi dengan V kuadrat. Jadi pembilang dan penyebutnya kita misalkan ini sebagai U, kemudian penyebutnya kita misalkan sebagai V. Paham ya? Jadi nanti akan kita peroleh turunannya seperti ini. Tadi U-nya adalah X, kemudian V-nya adalah 1 minus X. Turunannya adalah U aksen V ya, maksud saya. Tadi bukan UV aksen, kemudian dikurangi dengan U V aksen. Ini U, yang ini adalah V aksen dibagi dengan V kuadrat. Jadi cari turunan ini. Turunan dari X, U aksen sama dengan 1. Kemudian turunan dari 1 minus X, V aksen.
turunan dari 1 adalah 0, dikurangi dengan 1 nilainya adalah minus 1. Sehingga tinggal disubstitusikan U aksen P dikurangi dengan U V aksen dibagi dengan V kuadrat, itu hasilnya adalah 1 dikalikan dengan 1 dikurangi X, kemudian dikurangi dengan X dikalikan dengan minus 1 dibagi dengan 1 dikurangi X dikuadratkan. Paham ya? Jadi nanti akan kita peroleh nilainya adalah, ini Anda kalikan 1 dikurangi X, kemudian ini negatif kali negatif adalah positif sehingga ditambah X dibagi dengan 1 dikurangi dengan X dikuadratkan. Nah ini minus X ditambah dengan X adalah 0 sehingga akan diperoleh 1/1 dikurangi X dikuadratkan. Nah ini adalah hasil turunan pertamanya. Kemudian di sini saya katakan bahwa turunan fungsi pertamanya itu adalah nilainya akan selalu bernilai lebih dari 0. Kenapa bernilai lebih dari 0? Tadi saya sebutkan, berapapun nilai yang dipangkatkan kuadrat, itu akan selalu bernilai positif. Jadi kalau hasil dari 1 minus X-nya ini negatif pun, dia nilainya akan selalu positif. Namun catatannya ingat, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan, yaitu 1/1 dikurangi X. Ini akan memiliki nilai ketika penyebutnya ini 1 dikurangi X-nya tidak sama dengan 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau nilainya akan sama dengan 0, nanti nilainya adalah 1/0, yaitu tak berhingga atau tidak dapat didefinisikan selain 1/0 dan seterusnya. Jadi ingat, dalam sebuah fungsi rasional seperti ini, penyebutnya ini tidak boleh bernilai 0. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa nilai turunan pertamanya ini akan selalu bernilai positif. Kenapa selalu bernilai positif? Karena berapapun nilai yang dihasilkan oleh 1 min X, ketika dikuadratkan 2 nilainya akan selalu positif. Kemudian konstanta di sini positif, positif dibagi dengan positif nilainya akan selalu positif. Kemudian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 supaya tidak menghasilkan nilai 1/0. Atau tidak dapat didefinisikan. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa fungsinya X dibagi dengan 1 minus X, fungsi ini akan memiliki fungsi balikan ketika nilai X-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini artinya domainnya dibatasi atau daerah asalnya dibatasi. Nah, selanjutnya harus kita cari fungsi inverse-nya melalui 3 langkah yang tadi saya sebutkan. Pertama, fungsinya kita selesaikan dalam fungsi X berbentuk Y. Jadi awalnya kita memiliki fungsi Y sama dengan X dibagi dengan 1 minus X. Nanti harus kita bentuk dalam bentuk X sama dengan dalam sebuah fungsi konstanta Y. Jadi dibalik seperti ini. Paham ya caranya? Ini saya yakin Anda bisa. Penyebut ini yang tadinya bagi pindah ruas menjadi kali, yang ini. Kemudian sisanya tinggal X. Nanti Anda kalikan ke dalam kurungnya, Y dikali 1 adalah Y. Y dikali minus X adalah minus XY. Kemudian perhatikan dua-duanya dia memiliki, di kedua ruas ada yang memiliki suku X, sehingga kita pindahkan ruasnya ke ruas yang sama. Jadi yang X ini dan ini didekatkan. Y dikurangi XY sama dengan X. Ini boleh, ini yang Anda pindahkan ke sini, ini pindah ke sini. Jadi X minus XY, yang tadinya positif berubah menjadi negatif, ini positif berubah menjadi negatif. Kedua ruas kalikan dengan negatif 1, ini dikali dengan negatif 1, hasilnya adalah XY ditambah dengan X sama dengan positif Y. Kemudian perhatikan ini sama-sama memiliki suku X. X-nya keluarkan, X, kemudian dalam kurung, XY dibagi dengan X, ini dicoret, hasilnya adalah Y, kemudian X dibagi dengan X adalah 1.
Sehingga diperoleh X dikalikan 1 plus Y sama dengan Y. Nanti ini pindahkan ruasnya ke sini. Hasilnya adalah X sama dengan Y ditambah dengan X sama dengan Y dibagi, maksud saya 1 ditambah dengan Y. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kita lanjutkan. Tadi ini adalah langkah pertama. Langkah keduanya tadi fungsi X, bukan fungsi X. Suku X ini dirubah menjadi F inverse Y. Sehingga berubah tadi fungsi dalam bentuk X-nya menjadi F inverse Y sama dengan Y dibagi dengan 1 plus Y. Langkah terakhir, semua suku Y dirubah menjadi suku X. Yang ini rubah menjadi suku X sehingga diperoleh fungsi tadi, fungsi fx, X dibagi dengan 1 dikurangi X, ini memiliki fungsi balikan di mana daerah asalnya X-nya tidak boleh sama dengan 1, dan fungsi inverse-nya adalah X dibagi dengan 1 plus X. Jadi jangan sampai Anda memiliki fungsi lain ya, X kuadrat 1 minus X, fungsi balikannya hanya dirubah di sini menjadi positif. Karena akan menghasilkan fungsi balikan yang berbeda. X kuadrat, di sini X kuadrat mungkin saja nanti akan menghasilkan dalam bentuk akar pangkat 2 dan seterusnya. Jadi untuk mencari fungsi inverse, lakukan 3 langkah tadi. Pertama, cari turunan pertamanya, pastikan dia nilainya monoton murni atau monoton naik atau monoton turun, kemudian ubah dalam bentuk X sama dengan Y, kemudian rubah semua suku Y-nya menjadi suku X. Nah, selain itu, selain kita mencari fungsi inverse, kita juga dapat mencari fungsi turunan dari fungsi inverse-nya. Tapi dalam mencari turunan dari fungsi inverse, kita bisa langsung mencarinya dari fungsi turunan dari fungsi yang sebenarnya. Jadi kita memiliki fungsi fx, dia memiliki fungsi inverse x, ini memiliki fungsi turunan x-nya, yang ini juga akan memiliki fungsi f inverse x, ini turunannya. Aksen ya, atau ditulisnya dalam bentuk notasi Leibniz dy per dx dan seterusnya. Nah, cara mencari turunan dari fungsi inverse ini, kita bisa langsung memanfaatkan turunan dari fungsi x-nya. Jadi turunan dari fungsi inverse-nya ini akan sama dengan 1 per turunan dari fungsi fx-nya. Jadi turunan yang ini diperoleh dengan cara 1 dibagi dengan F inverse X-nya. Jadi perhatikan. Ini untuk membedakannya ya, F inverse itu tadi kan daerah asal Y, yang ini daerah hasilnya dalam bentuk X untuk fungsi inverse, sehingga nanti akan berubah titiknya yang disubstitusikan ke dalam fungsi turunan di Fx-nya. Nah, contohnya seperti ini, kita memiliki fungsi fx yang sama, tadi di awal kita bahas, yaitu x pangkat 5 ditambah dengan 2x ditambah dengan 1, ingin mencari turunan dari fungsi inverse di titik 4. Ingat, titik 4 ini adalah y-nya, bukan x-nya. Sehingga kita harus mencari pasangan 4, y sama dengan 4, kita cari x-nya berapa. Cari X-nya berapa, sehingga kita harus mencari fungsi yang menghasilkan nilai range 4 dari fungsi ini. Jadi, Y sama dengan X pangkat 5 ditambah dengan 2X ditambah dengan 1. Ingat, ini titik 4 sama dengan X pangkat 5 ditambah dengan 2X ditambah dengan 1. Cari nilai X yang memenuhi nilai 4 ketika disubstitusikan ke dalam fungsi ini. Sudah pasti nilainya adalah 1. 1 pangkat 5 ditambah 2 kali 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 4. Sehingga titiknya
Titik dari fungsi fx itu adalah x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 4. Kemudian tadi di formulasinya f inverse turunan dari y itu adalah 1 per f aksen x-nya. Jadi nanti kita cari dulu turunan dari fungsi fx-nya, baru kita substitusikan nilai x-nya terhadap turunannya. Yang ini tadi sudah dijelaskan turunannya adalah 5x pangkat 4 ditambah 2. Artinya kita mencari turunan dari fungsi inverse di y sama dengan 4. Ini dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan 1 terhadap fungsi turunan yang diperoleh untuk fx-nya di sini. Jadi tinggal substitusikan 1, 5 kali 1 pangkat 4 ditambah dengan 2, nilainya akan sama dengan 7. Artinya kita memperoleh turunan dari fungsi inverse di titik y sama dengan 4 itu adalah 1/7. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita Paham, Bu. lanjutkan. Nah, tadi perjalanan mencari fungsi inverse, kemudian mencari turunan dari fungsi inverse itu adalah pengantar sebelum masuk ke fungsi eksponen. Fungsi transenden kedua yang akan kita pelajari integralnya. Nah, tadi saya sebutkan fungsi eksponen ini adalah fungsi inverse dari logaritma natural atau pantulan dari cermin ketika kita bercermin, di mana diri kita ini memiliki fungsi logaritma natural. Jadi balikan atau inverse dari fungsi logaritma natural itu disebut sebagai fungsi eksponensial atau disebut sebagai eksponen asli, atau kita dapat tuliskan sebagai exp, atau biasanya dituliskan juga sebagai e. Jadi x ini akan sama dengan ixpy atau juga dituliskan sebagai e pangkat y jika dan hanya jika y-nya ini adalah logaritma natural dari x. Paham ya? Jadi yang di sini y, ini adalah x, kemudian di sini x, di sini adalah y. Fungsinya eksponensial, di sini adalah logaritma natural. Jadi x ini adalah eksponensial dari y jika dan hanya jika y-nya ini adalah logaritma dari x-nya. Sama seperti sinus, pantulannya adalah arcsin, dan seterusnya. Ini sama saja definisinya, ixpx ini adalah y, hanya berbeda penulisannya tadi. Tadi e pangkatnya di sini e pangkat x yaitu y, sehingga x-nya ini adalah ln dari y. Nah, ini secara definisi eksponen asli. Kemudian secara grafiknya sama seperti yang tadi saya gambarkan di awal ketika kita bercermin. Titiknya ini adalah logaritmanya, kemudian eksponen adalah fungsi balikannya. Ini tadinya 0,1 berubah menjadi 1,0. Nah, perhatikan bahwa nilai exp dari ln x itu nilainya adalah x itu sendiri. Jadi e ln x itu adalah x. Karena exp ln atau e pangkat ln itu nilainya 1. Sama seperti ln dari xpy, nilainya y itu sendiri. Jadi exp ln ini bisa ditulis sebagai ln exp. Nilainya akan selalu sama dengan 1. Kemudian oleh karena exp dan ln ini adalah fungsi balikan, maka grafik y sama dengan exp dan grafik y sama dengan ln x dicerminkan terhadap garis y sama dengan x seperti ini. Ini saya kira sudah paham, tadi di awal sudah dijelaskan ketika kita bercermin dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain di minggu lalu disebutkan ada sifat-sifat logaritma natural, di mana ln A ditambah dengan ln B itu nilainya adalah ln A kali B dan seterusnya. Di eksponensial juga ada beberapa sifat. Tadi saya sebutkan ln E-nya sama dengan 1. Ini adalah ln IXP atau IXP ln. Nilainya akan sama dengan 1. Kemudian
nilai dari logaritma itu ada hubungannya dengan limit n menuju tak hingga. Masih ingat pelajaran limit atau materi atau teori mengenai limit? Jadi nilai E itu diperoleh jika E ini dituliskan dalam bentuk konstanta ya, sama seperti yang Anda pelajari, Pi itu adalah 3,1414 dan seterusnya. E juga akan memiliki nilai, nanti 2,7 dan seterusnya. Dari mana nilai 2,7 ini? Ini cara mencarinya ada beberapa cara. Yang pertama, limit n menuju t-nya dari 1 per 1 plus x dipangkatkan x. Kemudian limit n menuju tak hingga dari 1 plus 1 per x dipangkatkan x. Jadi fungsinya agak sedikit berbeda. Yang ini 1 dibagi dengan 1 plus x. Yang ini 1 ditambah dengan 1 plus x. Sama-sama dipangkatkan x. Kemudian limitnya menuju tak hingga. Nanti akan diperoleh seperti ini. Jadi kalau kita coba satu persatu angkanya, tadi disebutkan menuju tak hingga x-nya. X untuk nilai 1 substitusikan ke masing-masing fungsi tadi. Akan diperoleh nilainya ini 2, ini 1 plus 1, yang ini juga 2. Kemudian 2 substitusikan, coba sampai dengan 1000, nanti coba sampai dengan 1 juta, 1 miliar, dan lain sebagainya. Nanti nilai ini akan bertemu memperoleh nilai yang mendekati dan nilainya mulai stabil. Nah, nanti akan memperoleh nilai yang mulai stabilnya di titik mendekati nilai 2,72. Sehingga yang Anda peroleh ya, 3,1414 dan seterusnya itu melalui proses yang sama. Kemudian E, kalau kita tuliskan dalam bentuk angka ini 2,72. Kemudian ini seharusnya tandanya bukan sama dengan tegak seperti ini. Artinya beda ya, tanda sama dengan ini dengan sama dengan ini. Ini artinya nilainya mendekati, bukan nilai titik. Jadi kalau kita gariskan dalam sebuah grafik, ini 2,72. Nilai limit itu adalah mendekati titik ini, tetapi bukan di titik ini. Jadi mendekati titik ini. Tapi tidak tepat di titik 2,72. Saya harap limitnya tidak dilupakan. Arti limit itu limit 1 per x nilainya adalah 2, itu artinya adalah nilai dari 1 per x di titik yang mendekati 2 itu adalah 2. Jadi bukan berada tepat di titik, karena limit ini dimanfaatkan untuk mencari nilai mendekati titik di mana di titik itu nilainya tidak dapat didefinisikan atau di titik itu nilainya tak berhingga dan seterusnya. Masih ingat materi limitnya? Saya harap masih ingat ya. Nah, kita lanjutkan sifat dari fungsi eksponen asli yang selanjutnya. Ini sama seperti di logaritma natural. Kalau tadi ln A misalnya dikali ln B itu adalah ln A ditambah dengan B dan seterusnya di eksponensial. E pangkat A dikalikan E pangkat B nilainya sama dengan E pangkat A plus B. Kemudian E pangkat A dibagi E pangkat B nilainya E pangkat A dikurangi dengan B. Ini sama seperti fungsi pangkat yang Anda temui di fungsi polinomial. Di X pangkat 5 dikalikan X pangkat 2 itu adalah X 5 ditambah 2. Sama untuk fungsi eksponensial seperti ini. X pangkat 5 dibagi dengan X kuadrat itu adalah X pangkat 5 dikurangi dengan 2. Jadi tidak berbeda jauh dengan sifat fungsi pangkat yang sudah Anda pelajari dari sejak mulai pendidikan dasarnya. Kemudian turunan dari fungsi eksponen asli itu adalah fungsi itu sendiri ketika fungsi di sininya adalah X, suku X saja. Tapi ketika fungsi di atasnya ini dalam bentuk X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 1 yang tadi contohnya, nanti turunannya harus dikalikan dengan turunan dari pangkatnya itu sendiri. Di sini dimisalkan sebagai U. Jadi U-nya misalnya kita misalkan
X kuadrat ditambah 2X ditambah dengan 1, maka nanti harus dicari turunannya, yaitu U aksen. Ingat ya, notasi turunan itu bukan hanya U aksen, ini juga dituliskan diferensial U terhadap X, atau DU per DX. Ingat kembali di kalkulusnya, notasi diferensial atau notasi turunan itu tidak selalu dalam bentuk aksen, tidak selalu dalam bentuk DU DX, dituliskan juga seperti ini. Ini artinya D ini adalah diferensialkan fungsi U terhadap suku X. Jadi ingat kalau fungsinya X kuadrat tambah 2X tambah 1 diturunkan terhadap Y, nanti ini DU per DY. X kuadrat diturunkan terhadap Y, nanti ada X aksen dan seterusnya. Jadi ada fungsi turunan implisit dan ada fungsi turunan eksplisit. Sebentar. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh kita mencari fungsi turunan dari eksponen asli. Tadi disebutkan ini kita misalkan sebagai U. U-nya adalah akar X, atau bisa kita tuliskan X pangkat setengah. Cari turunan U aksennya atau diferensial U terhadap X atau DU per DX-nya. Nilainya adalah setengah dari X pangkat setengah dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah setengah dari X pangkat minus setengah, atau kita tuliskan sebagai 1/2 kali akar pangkat 2X. Nah, artinya tadi di dalam formulasinya, diferensial X U pangkat U itu adalah E pangkat U dikalikan dengan diferensial X dari U. Nah, sehingga kita tuliskan turunan dari sini, itu adalah ini E pangkat U-nya, kemudian yang ini adalah diferensial X dari U-nya, yaitu 1/2 akar X. Sehingga hasilnya akan diperoleh turunan dari E pangkat akar X, itu adalah E pangkat akar X dibagi dengan 2 akar pangkat 2 dari X. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Paham, Bu. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Masih ini kita misalkan sebagai U. Jadi U-nya adalah X kuadrat ln X. Cari turunannya U aksennya, atau kita tuliskan DX DU-nya, atau kita tuliskan DU DX-nya. Ingat, ini turunannya juga memiliki 2 fungsi. Jadi U itu, kalau saya sebutkan, ini adalah V dikali dengan W, misalnya. Fungsi V-nya itu adalah X kuadrat, kemudian W-nya itu adalah ln X. Masih ingat cara cari turunan dari perkalian 2 fungsi? Ini nanti hasilnya, U aksen itu adalah, perhatikan yang ini ya, V dikalikan W aksen ditambah dengan V aksen W. Jadi ini Anda cari turunannya. Kita tuliskan dulu yang ini, X kuadrat turunan dari ln X, minggu lalu sudah dipelajari, itu adalah 1/X, kemudian ditambah dengan turunan dari V, 2X, kemudian dikalikan dengan W, yaitu ln X-nya. Ini kita coret hasilnya adalah X ditambah dengan 2X ln X. Atau gunakan sifat dari logaritma, nanti akan berubah menjadi ln X kuadrat. Ada pertanyaan sampai sini untuk mencari turunan dari hasil perkalian 2 fungsi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi turunannya kita tuliskan lagi E pangkat U-nya. Yang ini tetap. Kemudian turunannya tadi diperoleh X kuadrat
dikalikan 1 per X ditambah 2X ln X, hasilnya adalah ini. Kita melihat bahwa di dalam turunannya sama-sama memiliki suku X. Suku X ini kita keluarkan menjadi ini. Kemudian sisanya adalah 1 ditambah dengan 2 ln X. 2 ln X ini gunakan sifat logaritma natural yang dipelajari minggu lalu, yaitu berubah menjadi ln X kuadrat. Nah, ini adalah cara mencari turunan dari eksponensial asli. Selanjutnya, baru kita memasuki integral dari eksponen aslinya. Integral sama seperti turunan, integral dari eksponen asli, e pangkat X terhadap dx itu adalah eksponen itu sendiri. Kemudian kalau fungsi X ini dalam bentuk fungsi X kuadrat dan seterusnya itu kita anggap sebagai U, nanti turunannya e pangkat U du sama dengan e pangkat U ditambah C. Ingat, ini harus sesuai dengan sukunya. Nah, contohnya yang ini. Kita memiliki fungsi e pangkat minus 4x, ingin diintegralkan, sehingga minus 4x ini kita anggap sebagai U, minus 4x, kemudian notasi di sini, turunannya kita cari dalam bentuk notasi Leibniz, yaitu du per dx. Karena akan merubah dx ini menjadi du. Ingat, kalau atasnya misalkan U, ininya juga harus berubah menjadi du. Jadi dx ini akan kita rubah menjadi du sehingga kita membutuhkan notasi Leibniz. Turunan dari minus 4x adalah minus 4. Kita pindahkan ke sini. Du itu adalah minus 4 dari dx. Sehingga dx ini nilainya adalah minus 1 per 4 du, yaitu dx. Artinya baru kita substitusikan ke dalam integral ini. Integral dari e pangkat minus 4x dx berubah menjadi integral e pangkat u, di mana dx-nya ini nilainya adalah minus 1 per 4 du. Minus dari 1 per 4 du. Sehingga kita peroleh minus 1 per 4 dari integral e pangkat u du. Hasilnya adalah minus 1 per 4 dari e pangkat u ditambah dengan c. Nah, selanjutnya kembalikan lagi U-nya yang ini. Kembalikan U-nya nanti minus 1 per 4 E pangkat minus 4X ditambah dengan C. Paham ya? Saya kira ini mudah, sama seperti logaritma natural tadi. Di minggu lalu maksud saya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, U-nya dimisalkan terlebih dahulu, kemudian cari nilai du-nya adalah minus 4 dx, sehingga dx-nya ini pindah ruas, hasilnya minus 4 du, dan hasilnya adalah minus 1 per 4 dari e pangkat minus 4x ditambah dengan c. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau contoh yang kedua, perhatikan ada suku juga dalam X-nya. Jadi, kita memiliki satu kesatuan ini. Ini nanti kita misalkan sebagai E pangkat U. Kemudian, selanjutnya kita memiliki dua suku dan X. Jadi, X dx ini akan kita rubah ke dalam bentuk du. Artinya, kita harus mencari turunan dari minus 3x dulu. U-nya adalah minus 3x kuadrat. Kemudian du per dx-nya adalah turunannya minus 6x. Pindahkan ruasnya, nanti akan diperoleh du sama dengan minus 6x dx. Kita sudah memperoleh satu kesatuan x dx. Yang ini akan dirubah dalam bentuk du sehingga minus 6 pindah ke sini. Artinya kita memperoleh minus 1 per 6 du itu adalah x dx. Sehingga akan diperoleh nilai ini. X dx ini berubah menjadi minus 1 per 6 du. Kemudian yang tadi berubah menjadi e pangkat u. Hasilnya sama seperti tadi, tinggal ganti u-nya menjadi fungsi yang asli kembali, yaitu minus 3x kuadrat ditambah dengan c. Kita lanjutkan ya. Ini hubungan antara fungsi eksponen dengan fungsi logaritma umum.
Untuk A lebih besar dari 0 dan sembarang bilangan real X, maka nilai A pangkat X, fungsi logaritma umum, itu nilainya akan sama dengan eksponensial dipangkatkan R ln X. Atau di sini sama ya, A pangkat X itu adalah R ln X, maka fx-nya itu adalah fungsi AX. Atau dikatakan eksponensial, fungsi eksponensial dengan basis A. Paham ya, kalau di SMA atau SMK kan Anda sudah pelajari logaritma berbasis A, berbasis B, dan seterusnya. Nah, ini sifat-sifatnya. Fungsi logaritma berbasis A. Ini fungsi logaritma berbasis A, sifatnya sama seperti fungsi pangkat, tinggal ditambahkan kalau dikalikan ini. Pangkat dipangkatkan lagi itu dikalikan, kemudian pembagian masing-masing bisa dituliskan dalam bentuk bagi. Kalau seperti ini nanti dikurangi dan seterusnya. Saya kira ini tidak berbeda jauh dengan fungsi pangkat atau fungsi polinomial yang sudah kita pelajari dan sudah Anda pelajari sebenarnya dari sejak pendidikan dasar. Nah, selanjutnya turunan dari fungsi logaritma umum ketika kita ingin mencari turunan dari A pangkat X, nilainya nanti A pangkat X ln A. Kemudian kalau integralnya adalah 1 per ln A dikalikan dengan A pangkat X dengan catatan basisnya itu tidak sama dengan 1 atau A-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, cari turunan dari 3 pangkat akar X. Gunakan formulasi ini, A pangkat X ln A. Basisnya di sini artinya A-nya adalah 3. Kemudian fungsi U-nya adalah akar X. Sehingga kita mencari turunannya dikalikan lagi dengan U aksennya. Ingat kalau ini satu kesatuan X sama seperti tadi. Nah, artinya ini A pangkat X-nya tetap, kemudian ln basis, sesuai dengan formulasi di sini. Karena fungsi pangkatnya itu dalam bentuk fungsi lagi, artinya kita kalikan dengan turunannya lagi. Sama seperti tadi yang sudah kita bahas ya. Cari turunan dari X pangkat setengah. Ini pasti sudah Anda tahu turunannya setengah dari X. Setengah dikurangi 1. Itu setengah dari X pangkat minus setengah atau 1 per 2 akar pangkat 2 dari X. Paham ya? Nanti tinggal disederhanakan akan diperoleh nilainya 3 pangkat akar X ln 3 dibagi dengan 2 akar X-nya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan soal seterusnya. Selanjutnya adalah contohnya, kita memiliki fungsi 2 logaritma umum basisnya 2 ya. 2 pangkat X pangkat 3 dikalikan X kuadrat dx diintegralkan terhadap X maksudnya. Jadi, cari integral dari 2 pangkat X pangkat 3, X kuadrat dx. Ini akan kita rubah dalam bentuk integral A pangkat U du. Sehingga ini nanti akan berubah menjadi 2 pangkat U, kemudian X kuadrat dx, kita rubah dalam bentuk du. Nah, artinya U-nya itu adalah X pangkat 3, du per dx-nya adalah 3X kuadrat. Ini pindah ruas, du sama dengan 3X kuadrat dx, nanti akan diperoleh, ini pisahkan ya. 1 per 3 du itu adalah X kuadrat dx. Jadi nanti berubah integral A pangkat U dikalikan 1/3 du. A-nya adalah 2. Nah, ini berubah menjadi 2 pangkat U dari 1/3 du 1/3 konstanta yang minggu lalu saya sampaikan, pindahkan ke depan. Hasilnya 2U du. Kemudian integral dari A pangkat U tadi adalah ln 1 per ln basisnya adalah 2, ln 2 dikalikan 2 pangkat U itu sendiri. Tinggal kembalikan U-nya akan diperoleh 2 pangkat X pangkat 3 dibagi dengan 3 ln 2 ditambah dengan C. Kemudian fungsi logaritma berbasis A, ini yang Anda pelajari di SMA atau SMK, atau sebelumnya juga di SMP mungkin sudah dipelajari.
Misalkan jika A-nya ini berada dalam interval 0 sampai dengan 1, maka fx-nya itu adalah A pangkat X adalah fungsi yang menurun. Kemudian kalau nilai A-nya basisnya itu lebih dari 0, maka nanti fungsi A pangkat X-nya adalah fungsi naik. Ini logaritma umum yang tadi kita jelaskan ya. A pangkat X. Dalam dua buah kasus tersebut, ini akan memiliki fungsi balikan yang disebut sebagai logaritma basis A. Jadi, saya koreksi, ini adalah fungsi eksponensial umum berbasis A, fungsi eksponen berbasis A pangkat X, yang ini A pangkat X. Ketika nilai A-nya itu berada dalam interval 0 sampai dengan 1, fungsi menurun. Kalau lebih dari 0, fungsi naik. Ini akan memiliki fungsi balikan. Tadi fungsi eksponensial itu balikannya logaritma, maka di sini ketika basisnya A, maka nanti fungsi inversnya atau fungsi balikannya juga adalah logaritma dengan basis A. Yaitu Y sama dengan logaritma X berbasis A jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan A pangkat Y. Nah, ini cara mencari turunan dari logaritma berbasis A adalah 1 per X dikalikan ln X. Jadi turunan dari log X berbasis A itu adalah 1 per X ln A. Nah, di sini contohnya misalnya kita memiliki fungsi logaritma berbasis A-nya itu basis 10. A-nya itu adalah basis 10. Kemudian fungsinya adalah X pangkat 4 ditambah dengan 13. Kita cari turunannya katanya. Turunan dari log. Tadi turunan dari log AX itu adalah 1 per X ln A. 1 per X ln A. X ln A. Namun kita memiliki fungsi X-nya itu di sini adalah fungsi U. Sehingga akan kita buat dalam bentuk log berbasis U, turunannya adalah 1 per U ln A dikalikan dengan U aksen. Atau yang sudah Anda pelajari di dalam kalkulusnya seharusnya yaitu turunan berantai seperti ini. Kita cari dy per dx, kemudian si y-nya ini dirubah dulu dalam bentuk u, u-nya itu adalah x pangkat 4 ditambah 13, sehingga cari turunan du, dy dulu terhadap du, kemudian si u ini cari turunan terhadap x-nya, du dibagi dengan dx. Ini mengingatkan kembali ya, seharusnya sudah dipelajari, jadi tidak akan saya bahas secara detail. Nah, kita cari turunan dari X pangkat 4 ditambah dengan 13. Du per dx. 4X pangkat 3. Sehingga dy du-nya itu mengikuti formulasi ini, yaitu ini. 1 per U ln 10, tadi basisnya adalah 10, dikalikan dengan du per dx-nya, yaitu nilai ini, 4x pangkat 3. U-nya kembalikan lagi ke fungsi semula, yaitu x pangkat 3 ditambah dengan 13. Jadi turunan dari log x pangkat 4 tambah 13 dengan basis 10 itu adalah 4x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 4 ditambah 13 dikalikan ln 10. Nah, ini untuk membedakannya, fungsi eksponen itu adalah A pangkat X, sedangkan fungsi pangkat yang selalu kita temui itu adalah X pangkat A. Jadi, X yang dipangkatkan konstanta, kalau fungsi eksponen itu adalah konstanta yang dipangkatkan fungsi X. Kemudian, turunannya, untuk turunan dalam fungsi eksponen itu A pangkat X ln A, sedangkan fungsi pangkat yang sudah kita pelajari konstantanya diturunkan, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1. Kemudian untuk integralnya, untuk integral fungsi eksponen itu 1 per ln A dikalikan A pangkat X ditambah C dengan
Catatan A-nya tidak boleh sama dengan 1 untuk fungsi pangkat. 1 per A ditambah 1, ini yang sudah Anda pelajari di pertemuan kedua minggu lalu. X pangkat A plus 1 ditambah dengan C, dan catatan A-nya memang tidak sama dengan 1. Nah, ini contoh mencari turunan dari fungsi X pangkat X. Sebenarnya sama saja, jadi kita memiliki fungsi ini untuk memudahkannya. Dua-duanya kita gunakan logaritma natural. Kemudian yang ini ingat fungsi atau sifat fungsi logaritma. X ini berubah ke depan. Kemudian ini diturunkan, yaitu 1 per Y dikalikan Y aksen atau Y diturunkan terhadap X. Kemudian X ln X yang tadi sudah kita pelajari dalam bentuk U itu adalah V kali W. Maka U aksennya itu adalah V W aksen ditambah dengan V aksen W. Hasilnya diperoleh X dikalikan 1 per X ditambah ln X, kemudian turunannya yang ini pindahkan ke sini, Y ditambah dengan 1. Ini coret 1 ya. Ln X nanti akan diperoleh Y aksen itu adalah X pangkat X 1 ditambah dengan ln X. Jadi Y diferensial X itu adalah Y aksen atau dy per dx. Jadi perhatikan ya, ini suku Y diturunkan terhadap X, nilainya bukan 1, tapi Y aksen. Jadi ingat kalau suku Y diturunkan terhadap X, diferensial X, dia akan berubah menjadi Y aksen. X diturunkan terhadap suku Y, dia akan berubah menjadi X aksen. Perhatikan dia diturunkannya terhadap suku yang sama atau tidak. Kalau diturunkan terhadap suku yang sama, nilainya adalah 1. Ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah contoh integral dari fungsi gabungan dari fungsi pangkat dengan fungsi logaritma. Fungsi eksponensial maksud saya dengan basis A-nya adalah 5 yang ini. Jadi kita akan membentuk integral E pangkat U du. 1 per X kuadrat dx akan dirubah menjadi du. U-nya adalah 1 per X, atau X pangkat minus 1, maka turunannya du per dx-nya adalah minus 1 X pangkat minus 1 dikurangi 1. Yaitu du per dx, ini nilainya minus 1 X minus 2, atau minus X minus 2, atau minus dari 1 per X kuadrat. Nah, ini pindah ruas ke sini. Du itu sama dengan minus 1 per X kuadrat dx. Kita berubah ini menjadi du, minus 1-nya pindah ke sini. Sehingga berubah menjadi minus du. Nanti akan diperoleh, sama seperti yang kita kerjakan sebelumnya, minus integral dari 5U du itu adalah 5U per ln A, ditambah dengan C. Ini minus. U-nya kembalikan lagi menjadi 1 per X-nya. Saya yakin Anda bisa ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke fungsi logaritma. Jadi masih panjang. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tadi fungsi transenden kedua yaitu eksponensial, ada perbandingannya dengan logaritma berbasis A dan eksponensial berbasis A, kemudian dibandingkan dengan fungsi pangkat yang kita temui dalam bentuk X kuadrat dan seterusnya. Selanjutnya fungsi transenden yang ketiga itu adalah fungsi trigonometri. Mengingatkan kembali ya, trigonometri itu adalah sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, fungsi trigonometri juga akan memiliki fungsi balikan ketika daerah asalnya itu dibatasi. Ingat, fungsinya itu kan kalau tidak dibatasi, dia bentuknya akan membentuk gelombang-gelombang seperti ini. Jadi kalau tidak dibatasi, misalnya ini sampai dengan ini, sampai dengan ini, sampai dengan ini, maka tidak akan ditemukan fungsi balikannya. Sehingga, untuk memperoleh fungsi balikan sinus dan kosinus, kita akan membatasi daerah mereka masing-masing pada selang minus pi per 2 sampai dengan positif pi per 2. Misalnya ini minus pi per 2.
Yang ini positif pi per 2-nya. Yang ini misalnya pi, kemudian yang ini 3/4 pi, dan seterusnya. Dia akan memiliki fungsi balikan dibatasi hanya sampai dengan sini saja. Di sini titik 0 misalnya. Nah, sehingga X ini akan merupakan sin inverse Y atau arc sin, kita sebutnya jika dan hanya jika Y-nya adalah sin X. Di mana daerah asalnya yaitu minus pi per 2 sampai dengan pi per 2 saja, kemudian X ini adalah arc cos atau cos inverse dari Y, jika dan hanya jika Y-nya itu adalah cos X, di mana daerahnya juga dibatasi yaitu hanya dari 0 sampai dengan pi saja. Nah, fungsi balikannya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau tidak dibatasi dia akan membentuk gelombang-gelombang. Nah, ini untuk fungsi Y, ini adalah minus pi per 2 sampai positif pi per 2, ini fungsi fx sama dengan sin x-nya. Maka kalau dicerminkan, dia balikannya akan berubah menjadi seperti ini, yaitu arc sin. Lihat posisinya ya, yang tadinya sumbu X, dia berubah menjadi sumbu Y, minus pi per 2 sampai dengan pi per 2. Yang tadinya sumbu Y, dia berubah menjadi sumbu X, minus 1 sampai dengan 1. Kemudian, fungsi inverse untuk cos X juga sama, harus dibatasi wilayahnya. Di sini dibatasi wilayahnya 0 sampai dengan pi, yang ini. Kemudian akan berubah sumbunya, yang tadinya sumbu X, dia berubah menjadi sumbu Y, 0 sampai dengan pi. Yang ini, minus 1 sampai dengan 1 berubah menjadi sumbu X-nya. Untuk cos inverse-nya. Nah, sebagai contoh, kita gunakan dulu dalam bentuk angka, kita cari nilai dari arc sin setengah akar 2. Jadi kita harus mencari nilai X ketika nilai sin X-nya itu adalah setengah akar 2. Jadi sin inverse setengah akar 2, ini harus dicari nilai X, sin X sama dengan setengah akar 2. Jadi harus dicari nilai ini. Baru kita katakan sin inverse dari setengah akar 2 adalah nilai X-nya. Jadi yang kita carinya adalah dalam bentuk V-nya. Cos juga sama. Cos inverse dari minus setengah itu artinya kita cari cos X nilainya adalah minus setengah. Dan seterusnya. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan tabel trigonometri kembali. Contohnya di sini. Sin inverse dari setengah akar 2, cari yang nilai sinnya adalah setengah akar 2. Perhatikan di sini setengah akar 2 ada di sini. Itu berlaku untuk sin di mana X-nya adalah pi per 4. Sehingga arc sin dari setengah akar 2 adalah pi per 4. Kemudian cari yang nilai cos-nya adalah minus setengah. Cari di kolom cos, yaitu di minus setengah. Ingat tadi cos itu memiliki fungsi balikan berada dalam interval 0 sampai dengan pi saja. Jadi yang kita carinya 0 sampai dengan V. Kemudian di sini adalah minus setengah. Minus setengah ada di sini, berada dalam X 2 pi per 3. Kemudian cos dari cos inverse dari 0,6. Tadi saya sebutkan, kita kerjakan dulu yang ini. Cos inverse dari 0,6 itu artinya cos X nilainya adalah 0,6. Kita memperoleh nilai X-nya. Nilai X ini dari cos inverse ini nanti harus dikosinuskan lagi ya, berarti tetap nilainya 0,6. Jadi kalau bercermin, itu bolak-balik cerminnya. Pertama, ini adalah cos X. Dia menjadi cos inverse X. Cos inverse X ini dikoskan lagi, dibalikan lagi menjadi ini. Berarti nilainya tetap 0,6. Kemudian sin inverse dari sin 3 pi per 2 juga sama. Kenapa dia berubah menjadi min pi per 2 bukan 3 pi per 2? Karena tadi kuadrannya dibatasi hanya sampai minus pi per 2 sampai dengan positif pi per 2. Sedangkan kuadran 3 pi per 2 ini berada dalam kuadran yang sama dengan pi minus pi per 2. Paham ya? Saya yakin karena ini hanya mengingatkan kembali bagaimana cara kita mencari
cos dan bagaimana cara kita mencari balikannya atau inverse-nya. Nah, selanjutnya untuk fungsi tangan, fungsi kosekan, kemudian fungsi sekan, dan lain sebagainya juga sama. Daerahnya dibatasi dari untuk tangan inverse itu minus pi per 2 sampai pi per 2. Untuk sekan itu dari 0 sampai dengan pi, mana x-nya tidak boleh sama dengan pi per 2. Jadi ada pengecualian. Kemudian untuk sekan, ingat sekan itu adalah 1 per cos. Sekan inverse-nya adalah cos inverse dari 1 per y. Ini sama seperti yang tadi kita pelajari sebelumnya. Mirip dengan turunan dari fungsi inverse-nya. Nah, ini sama cara mencarinya. Tangan inverse 1 berarti cari yang nilai tangannya adalah 1, cari yang nilai tangannya adalah minus akar 3, cari yang nilai tangannya adalah 5,236 dan seterusnya. Kembali lagi ke dalam tabel trigonometri. Jadi ingat kembali, tangan itu adalah sin dibagi cos. Artinya yang ini harus mencari nilai sin x dibagi cos x-nya itu harus sama dengan 1. Artinya nilai sin-nya harus sama dengan cos x. Cari yang nilai sin dan nilai cos-nya itu sama. Nah, perhatikan di sini ini nilainya sama. Kalau dibagi nilainya 1 berarti nilainya pi per 4. Kemudian tangan inverse minus 1 per 3, ini artinya kita cari sin x dibagi cos x-nya itu minus akar 3. Artinya kita harus mencari nilai sin yang dibagi dengan cos x menghasilkan minus akar 3. Yang mana? Tadi untuk tangan dia dibatasi dari minus pi per 2 sampai dengan positif pi per 2. Jadi dari pi per 2 ini sampai dengan minusnya. Satu balikan. Nah, ini kalau kita bagi hasilnya adalah positif 3, artinya kalau dia nilainya negatif berada di kuadran yang berbeda, yaitu minus pi per 3. Minusnya yang ini. Kemudian tangan inverse dari tangan 5,236, ini harus menggunakan kalkulator. Nanti silakan dicek pakai kalkulatornya masing-masing. Kemudian cari sekan inverse dari minus 1, artinya kita harus mencari nilai cos inverse dari 1 dibagi dengan minus 1. Cari yang nilai cos-nya itu adalah minus 1. Yaitu pi. Kemudian selanjutnya cari yang cos-nya nilainya setengah untuk sekan inverse 2. Ini sudah jelas ya, pi per 3 dan seterusnya. Yang ini gunakan kalkulator, ini gunakan kalkulator. Oke, kita lanjutkan. Fungsi balikannya untuk beberapa hal yang mungkin nanti dibutuhkan pada saat integral fungsi trigonometri. Kita memiliki teorema sin dari cos inverse x itu nilainya akan sama dengan 1 dikurangi x kuadrat di akar pangkatkan 2 atau akar pangkat 2 dari 1 dikurangi x kuadrat. Kemudian cos dari sin inverse x adalah akar pangkat 2 dari 1 dikurangi x kuadrat. Ini sama ya. Sekan dari tangan inverse x itu adalah akar pangkat 2 dari 1 plus x kuadrat. Tangan dari sekan inverse ada 2 nilainya. Kalau x-nya lebih besar sama dengan 1. Akar pangkat 2 dari x kuadrat ini dikurangi maksudnya. Kemudian kalau kurang dari 1, minusnya. Contohnya di sini, kita memiliki nilai sin dari 2 cos inverse 2 per 3. Jadi harus mengingat kembali sifat trigonometri. Sin 2 theta itu adalah 2 sin theta cos theta. Di sini yang dianggap sebagai tetanya adalah cos inverse 2 per 3-nya. Paham ya?
cos inverse 2/3-nya. Yang ini sin 2 theta itu adalah 2 sin theta cos theta, di mana theta-nya itu adalah cos inverse dari 2/3. Mohon maaf terputus karena jaringan, kita lanjutkan lagi. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjutkan. Tadi yang ini ya, theta-nya itu adalah cos inverse dari 2/3. Sehingga di sini berubah 2 sin theta, 2 sin theta, ini theta, cos dari theta. Jadi ada cos, cos inverse, sin, sin cos inverse. Tadi sudah diketahui di slide sebelumnya. Sin cos dan cos cos. Bentar. Nah, ini. Sin dari cos inverse itu adalah akar pangkat 2 dari 1 dikurangi X kuadrat. Jadi kita peroleh nilainya, ini X-nya, 1 dikurangi X kuadrat, 2/3 kuadrat. Kemudian cos dari cos inverse adalah nilai 2/3 ini sendiri. Tadi saya sebutkan untuk cos inverse dari 2/3 itu adalah cos X, nilainya adalah 2/3. Jadi X-nya itu dikoskan lagi yang ini. Artinya nilainya ya tetap 2/3. Nah, nanti diperoleh 4 akar dari 5. Paham ya? Kita lanjutkan, ini untuk turunannya, mengingatkan kembali, seharusnya sudah dipelajari di kalkulus. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah minus sin, dan turunan dari tangan adalah secant kuadrat X, turunan dari kotangan adalah minus kosekant kuadrat, turunan dari secant adalah secant tangan, kemudian turunan dari kosekant adalah minus kosekant dikalikan dengan tangan X. Kemudian turunan dari fungsi balikannya atau fungsi inverse-nya. Turunan dari arcsin adalah 1 dibagi dengan akar pangkat 2 dari 1 minus X kuadrat. Turunan dari arcus cos atau cos inverse minusnya, bedanya di sini ini positif, ini negatif. Kemudian tangan inverse itu adalah 1 dibagi dengan 1 plus X kuadrat. Dan secant inverse adalah 1 dibagi dengan nilai mutlak dari akar pangkat 2 dari X kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, ini aturan rantai lagi untuk turunan. Jadi kita cari turunan ini. Sin inverse U. Turunkan terhadap X. Jadi cari dulu turunan U-nya. Nanti harus dikalikan lagi. U-nya itu adalah 3X dikurangi dengan 1. U aksennya adalah 3. Sehingga turunan dari sin minus atau inverse U-nya tadi disebutkan nilainya adalah 1 per akar 2 dari 1 dikurangi X kuadrat. Jadi tinggal dituliskan saja. Ini turunannya adalah 1 dibagi akar pangkat 2 dari 1 dikurangi U kuadrat. U-nya adalah 3X dikurangi 1, sehingga nanti ditulisnya akar dari 1 dikurangi 3X dikurangi 1 dikuadratkan, kemudian kalikan dengan turunannya itu 3. Jadi nanti akan diperoleh nilai seperti ini. 3 dikalikan 1 dikurangi 3X dikurangi 1 kuadrat. Ini Anda kuadratkan, hasilnya adalah 9X kuadrat dikurangi 6X ditambah dengan 1. Nanti tinggal ditambahkan 1 dikurangi 1 minus 9X kuadrat ditambah 6X. Ini minus di sini harusnya ya.
Jadi diperoleh turunan dari sin inverse 3x dikurangi 1 itu adalah 3 dibagi dengan akar pangkat 2 dari minus 9x kuadrat ditambah dengan 6x. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Ini integral dari fungsi inverse trigonometrinya. Jadi kalau biasanya itu kita carinya integral dari sin inverse x. Tapi kalau di dalam integral trigonometri itu adalah nilainya yang menghasilkan inverse dari fungsi trigonometrinya. Jadi integral dari 1 per akar dari 1 minus x kuadrat itu nanti hasil integralnya dalam bentuk sin inverse. Akar integral dari 1 per 1 plus x kuadrat, nanti hasil integralnya dalam bentuk tangen inverse. Kemudian integral dari 1 per x dibagi dengan akar pangkat 2x kuadrat dikurangi 1, nanti dalam bentuk secant inverse nilai mutlaknya. Nah nanti, contoh-contoh integral dari fungsi trigonometri itu akan lebih kita pelajari pada saat materi teknik integral, substitusi, dan parsial, karena mengintegralkan sebuah fungsi trigonometri itu membutuhkan teknik, yaitu tadi salah satunya ada fungsi teknik integral substitusi dan ada teknik integral parsial. Jadi untuk contoh yang lebih detailnya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah ini contoh terakhir untuk hari ini, contoh kasus. Ada orang berdiri di sebuah puncak. Ini adalah sebuah bukit ya, ini tegak ini adalah bukitnya, ini adalah bukitnya, jadi orang itu berdiri di atas ini. Kemudian dia melihat perahu bermotor, di mana bukit ini berada di atas sebuah danau, tingginya 200, ini bukan 220 tapi 200. Kemudian dia mengamati bahwa perahu bermotor bergerak lurus menjauhi kaki bukit dengan laju 25 kali per detik. Jadi ini adalah V-nya. 25 kaki per detik adalah kecepatannya. Ini berhubungan dengan fisika ya. Jadi tidak mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain itu tidak akan terlepas dari mata kuliah yang lainnya juga. Atau mata pelajaran lain. Di sini V-nya 25 kaki per detik atau per second. Kemudian berapa laju perubahan sudut penglihatan apabila perahu berada pada jarak 150 kaki. 150 kaki itu adalah jarak sini. Ini adalah perahunya ada di sini. Ini perahunya. Dia bergerak ke sana. Jarak pandang awalnya si orang ini melihat jaraknya dalam 150 kaki. Kemudian kecepatannya ini bergeraknya V-nya itu adalah 25 detik, atau ingat kecepatan itu jarak per waktu. Nanti dituliskannya dx per dt. X-nya itu adalah jarak, dx per dt. Kecepatan ya, ingat jarak dibagi waktu kecepatan. Ini 25. Kemudian 150 ini adalah jaraknya, itu X-nya. Kalau di fisika mungkin ditulisnya sebagai S. Nah, yang ditanyakan adalah sudut perubahan penglihatannya. Jadi sudut awalnya dia melihatnya dalam sudut pandang theta. Kita harus mencari perubahan. Kalau dia bergerak, nanti dia akan semakin ke sini, jarak pandangnya. Nah, ingat theta ini adalah tangen inverse. Kenapa tangen inverse? Karena kalau theta-nya di sini, itu baru tangen. Tangen itu depan dibagi dengan samping. Ingat ya, depan dibagi dengan samping ini. Fungsi Pitagoras. Sehingga kalau di seberangnya, kalau ini kita anggap sebagai cermin, artinya sudut ini adalah balikan dari sudut pandang di sini. Artinya tangan di sini, sudut perubahan yang kita cari itu adalah tangan inverse dari samping dibagi depan. Kenapa samping dibagi depan? Karena tadi tangannya itu adalah depan dibagi samping. Masih ingat ya, Pitagoras, sehingga kalau inverse itu kebalikannya, samping dibagi dengan depan. Ini sampingnya tadi ketinggian bukitnya 200, kemudian depannya itu
Yang ini jarak awal perahunya itu 150. Nah, di sini X-nya belum kita substitusikan karena akan mencari turunannya. Kita harus mencari turunan dari sudut theta karena mencari perubahan sudut pandang. Jadi turunan itu melihat change atau mencari perubahan sudut pandang, yaitu mencari turunan dari sudutnya. Turunan dari sudutnya, karena tangan inverse-nya ini di sini dalam bentuk satu kesatuan, tadi kita misalkan sebagai U, artinya kita mencari turunan berantai lagi. Tangan inverse-nya diturunkan, kemudian dikalikan dengan turunan dari U-nya. Artinya kita akan memperoleh yang ini, turunan dari tangan inverse dari 200 dibagi X. 200 dibagi X turunannya, yang tadi awal saya sebutkan ya, U per V. Tidak akan saya jelaskan lagi karena ini sudah Anda pelajari di kalkulusnya. Hasilnya adalah 1 per 1 ditambah 200 per X kuadrat. Ini turunan dari tangan inverse X. Yang ini turunan dari U per V-nya. Tadi tangan inverse itu adalah 1 per 1 ditambah dengan X dikuadratkan. X di sini tadi dimisalkan sebagai U, U-nya yaitu 200 per X, yaitu 200 per X dikuadratkan. Kemudian minus 200 per X adalah turunan dari 200 per X-nya, U per V. Kemudian dx dt ini adalah kecepatan yang tadi kita ketahui 25 kaki per detik. Artinya untuk melihat sudut perubahannya, tinggal substitusikan X di sini 150, kemudian kecepatannya 25. Hasilnya nanti akan diperoleh nilai perubahan sudut penglihatannya yaitu minus 0,08. Kenapa minus? Karena nanti akan semakin mendekati jarak pandang 0. Semakin tidak terlihat. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ini adalah materi terakhir hari ini. Kemudian minggu depan kita jadwal kuis. Soal kuisnya sudah disediakan di e-learning. Nanti bisa diaksesnya sesuai jadwal, yaitu minggu depan. Kemudian sekali lagi saya ingatkan ya, seharusnya minggu depan itu jadwal PTM, tapi karena kuisnya dilaksanakan secara online, jadi Anda tidak perlu repot ke kampus hanya untuk mengerjakan soal. PTM minggu depan itu ditiadakan untuk kelas ini, untuk kelas TI 2A. Jadi saya ingatkan lagi, minggu depan itu jadwal kuis, kuisnya dilaksanakan secara online, soalnya sudah dapat diakses, sudah disediakan di learning, tapi dapat diaksesnya adalah sesuai jadwal minggu depan dari pukul 8 di hari Kamis. Kemudian jadwal PTM-nya ditiadakan karena ujiannya dilakukan secara online. Jadi tidak perlu repot-repot ke kampus hanya untuk mengerjakan soal. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah paham semua ya? Untuk mengingatkan kembali, jangan lupa selesaikan semua materi di e-learning-nya ya, supaya terekam dalam kehadirannya. Jadi kehadirannya bukan hanya kegiatan Zoom-nya saja, karena kan ada kegiatan mandiri, kemudian sekarang juga masih ada waktu dari 10 sampai dengan 10.30 dan seterusnya. Jadi sekali lagi, saya akhiri, semoga selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.